Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua hadir pada acara sore hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu lomba cabang ceramah tingkat dewasa. Kami panggil dengan nomor urut tampil 2. Kepada peserta kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdu wa nahmadu wa nasta'inu wa yastaghfiruhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala yudilla man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi man tabi'a huda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan umur untuk menjalani Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang bijaksana dan hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Kiat Sukses Meraih Lailatul Qadar. Banyak keutamaan yang bisa disematkan dalam malam Lailatul Qadar. Di antaranya malam turunnya Al-Quran. Sudah menjadi ijma para ulama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, yang merupakan mukjizat utama Rasulullah. Kitab suci yang abadi dan keabadiannya dijamin Allah sampai di hari akhirat nanti. Apapun yang dinisbatkan dalam Al-Quran, sesuatu itu akan menjadi mulia. Jibril menjadi mulia karena menurunkan wahyu Al-Quran. Malam menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Dan pada malam itu manusia akan menjadi mulia apabila di dalam dadanya
menjaga Al-Quran. Bahkan kertas yang tidak ada harganya akan mulia bila disampulkan dan lembaran-lembarannya dijadikan mushaf Al-Quran. Yang kedua, malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, malam lebih baik dari 1000 malam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling penting di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Para ulama menetapkan barang siapa yang beribadah di sepanjang malam bulan itu, maka akan mendapatkan lebih dari 1000 malam. 1000 malam itu akan mendapatkan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat ke muka bumi. Lanjutan dari surat Al-Qadar, Allah menegaskan bahwa pada malam itu para malaikat turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh turun atas izin Tuhan mereka dengan segala urusan. Yang keempat, keselamatan. Yang keempat, keselamatan. Ayat terakhir dalam surat Al-Qadar, Allah menegaskan bahwa pada malam itu adanya keselamatan. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dari setiap lapis ayat terakhir dalam surat Al-Qadar menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya pada malam itu ada keselamatan sampai terbitnya fajar. Yang kelima, milik umat Muhammad. Allah
Allah menegaskan pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa milik umat Muhammad, sedangkan umat-umat yang lainnya tidak mendapatkan itu. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu? Menurut para ulama berbeda pendapat. Pertama, malam 17 Ramadan. Kedua, malam 10 terakhir Ramadan. Ketiga, malam ganjil terakhir Ramadan. Yang keempat, 7 malam terakhir Ramadan. Lalu amalan-amalan apa saja yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Pertama, iktikaf di masjid. Kedua, memperbanyak doa. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbanyak beribadah. Demikianlah ceramah saya yang singkat ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan peserta dengan nomor urut tampil 2. Selanjutnya akan panggilkan peserta dengan nomor urut tampil 3. Kepada peserta kami persilahkan. Ambil langsung, pegang, ambil langsung selesai. Kalau selesai ambil langsung itu nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Encik pergi nyari ikan selangat. Pergi nyari, pergi pagi. Jawaban tadi kurang semangat. Bolehlah kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewanlah juri, wajahnya berseri-seri, megang pena warna-warni. Mantap. Tapi jangan lupa kasih nilai nomor 3. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kades Desa Persiapan Kebunyor yang kami hormati, yang saya hormati panitia. Ini Ibu Kades ini sama dengan panitia ini sama-sama 3 tahun sudah melaksanakan kegiatan Lomba Semarak Ramadan ini. Luar biasa, kita kasih aplaus lah sedikit. Nah, adapun ceramah saya pada kali ini yaitu kiat sukses menuju takwa. Takwa sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini mohon maaf suaranya agak serak-serak sedikit karena suaranya sedikit-sedikit mirip Ustadz Hanan Ataki nih. Nah,
kiat sukses meraih takwa itu kuncinya adalah sedikit saja, salah satunya ada yang ingin saya sampaikan adalah sabar. Nah, ketika kita sabar, bagaimana kita bisa mencontohkan suatu cerita Siti Khadijah itu mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam, keliling dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali mencari air, tapi nikmat dari kesabaran itulah, ya, nikmat dari kesabaran itulah sehingga Siti Khadijah air itu muncul di bawah telapak kaki akibat dari gesekan Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada akhir ini kita bisa merasakan di mana hari itu yang dinikmati oleh orang-orang yang naik ke Makkah, baik itu naik haji maupun naik umroh, yaitu air Zam-Zam. Itulah buah manis dari kesabaran. Maka dari itu sabar. Kita sabar di bulan puasa. Ketika mulai waktunya azan subuh sampai nanti Bang Calet bunyikan sirin. Kalau Bang Calet tak bunyikan sirin, taklah kita berbuka. Ya, itu adalah sabar. Walaupun tengah malam Bang Calet. Jadi kalau Bang Calet tak bunyikan sirin sampai tengah malam pun tak berbuka juga, itu adalah sabar. Maka kita sampai menunggu, oh waktu bunyi sirin, sabar, gitu ya. Nah, ini adalah sabar. Puasa melatih kita bagaimana kita menjadi sabar. Ketakwaan itu adalah konsekuensi yang membawa keimanan kita menjadi keimanan yang kokoh. Nah, salah satunya adalah sabar. Adik, ini pada remaja nih, ya, mungkin pada sudah pandai kenal lawan jenis. Tapi ketika kenal lawan jenis baru kenal satu hari, lalu diputuskan, nangisnya satu minggu. Jangan, sabar. Kenapa? Ketika kita sabar, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk kita. Itulah. Gitu juga sama juga hanya dalam kita mencari suatu rezeki. Mencari suatu rezeki dalam kesabaran. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, kalau rezeki kita tidak akan kemana, pasti juga akan adanya di situ juga. Maka itulah nikmatnya suatu kesabaran. Maka dari itu di dalam bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita melatih ketakwaan kita, yaitu adalah sabar. Menahan emosi bapak, ibu ketika pergi ke pasar. Ketika kita pergi ke pasar, kita melihat yang biasanya bapak-bapak ngopi, melihat kedai kopi kalau zaman dulu, tapi kita heran. Kalau zaman dulu kedai kopinya itu tutup semua. Waktu zaman Soeharto itu tutup semua kedai kopinya. Ketika zaman terus berkembang, kedai kopi pakai kain tape yang nampak kaki, muka tak nampak. Kalau sekarang kedai kopi terbuka, terdedah. Nah, ini kita tak tahu toleransi itu untuk siapa dan kepada siapa toleransi itu. Inilah yang kita alami. Tapi itulah adalah sabar, melatih kita sabar. Bagaimana yang pengopi tidak singgah ke kedai kopi di saat kedai kopi zaman sekarang yang sudah terbelanga ini, yang sudah terbuka terbelanga. Nah, maka dari itu bagaimana kita untuk meningkatkan kesabaran. Baik, itu saja ceramah singkat yang pada sore hari ini. Intinya dalam meraih sukses, ketakwaan kita adalah kita untuk meningkatkan kesabaran. Maka barang siapa yang bersabar, insyaallah akan meraih yang namanya keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan peserta dengan nomor urut tampil 3. Selanjutnya akan panggilkan peserta dengan nomor urut tampil 4. Kepada peserta kami persilakan.
terpuji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan masih memberi kita kesempatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan, bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat, yang saya hormati, Dewan juri yang terhormat, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meminta izin menyampaikan ceramah yang berjudul Kiat Sukses Meraih Lailatul Qadar. Jangan sampai kita salah kaprah tentang malam Lailatul Qadar. Maksudnya mulailah istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kita aktif tarawih di masjid, tadarusnya. Mudah-mudahan dengan beribadah ritual malam itu turun Lailatul Qadar. Lakukanlah kebaikan di setiap malam Ramadan, karena belum tentu semua dapat. Tergantung apa yang kita lakukan di malam tersebut. Pada kesempatan ini saya mengajak mengingat kembali keutamaan Lailatul Qadar, yaitu satu, malam turunnya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. 2, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang beramal, orang yang beribadah di malam tersebut, Allah lipatkan pahalanya lebih baik daripada beramal 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. 3, turunnya para malaikat. Dalam sebuah riwayat, malaikat turun sangat banyak sekali jumlahnya, melebihi jumlah pasir yang ada di dunia. 4, keselamatan. Di malam Lailatul Qadar penuh keselamatan sampai terbit fajar. Di malam itu penuh kesejahteraan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa. 5, dan yang terakhir, khusus milik Nabi Muhammad, berlakunya keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar ini. Namun ada beberapa pendapat terjadinya, yaitu 1, pada malam 17 malam Ramadan, 2, pada 10 malam terakhir Ramadan, 3, pada malam ganjil atau 10 malam terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Pertama, melakukan iktikaf, tetapi bukan syarat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir. Bukan berarti yang tidak melakukan iktikaf tidak dihalangi mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, memperbanyak doa. Perbanyaklah doa di setiap waktu, terutama di 10 malam terakhir. Karena malam tersebut adalah malam penentuan keputusan sampai 1 tahun ke depan. Kalau seseorang memohon doa seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Seseorang yang membaca doa ini seperti meminta agar kesalahannya di masa lalu dimaafkan dan kesalahan yang akan datang dimaafkan. 3, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah. Bangunlah setiap malam, laksanakan tahajud, tinggalkan maksiat. Bacalah Al-Quran. Siapapun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar jika ia bersungguh-sungguh dan merindukannya, serta
serta menjaga Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, setidaknya jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan doa. Kejarlah malam Lailatul Qadar dengan tidak menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih Lailatul Qadar di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Pergi berlayar masak telur dadar. Bekal di jalan bawa cemilan. Jangan lewati Lailatul Qadar, malam baik dari 1000 bulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan peserta dengan nomor urut tampil 4. Selanjutnya akan panggilkan peserta dengan nomor urut tampil 6. Kepada peserta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan umur sehingga masih dapat menjalani Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dewan juri yang bijaksana dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Kiat Sukses Meraih Gelar Takwa. Takwa lahir sebagai konsekuensi logis dari sebuah keimanan yang kokoh, keimanan yang selalu dengan muraqabatullah, merasa takut dengan azab dan nerakanya, dan selalu berharap atas limpahan karunia-Nya. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, takwa adalah hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangannya dan tidak kehilangan kamu dalam perintah-perintahnya. Dalam suatu riwayat yang sahih disebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata, takwa adalah kepekatan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai duri dalam kehidupan yang selalu ditaburi syahwat dan godaan, kerasukan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti. Di sini kita membahas faktor yang terpenting yang bisa menumbuhkan kesyukuran takwa. Pertama, mu'ahadah atau mengingat perjanjian. Kalimat ini diambil dari firman Allah yang Maha Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdi Allahi iza ahadatum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altum Allah 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. An-Nahl 61. Mu'ahadah ialah mengingat dan mengokohkan kembali perjanjian kita dengan Allah di alam ruh.
Sebelum kita menjadi janin yang diletakkan di dalam rahim ibu kita dan ditiupkan ruh, kita sudah diminta kesaksian oleh Allah. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, benar, aku Rabb kami. Engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Al-Araf 172. Yang kedua, muraqabah atau merasa diawasi Allah. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara 219 sampai 219. Muraqabah sebagaimana disyariatkan yaitu merasa keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaannya dikala sepi ataupun ramai. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Dasar muhasabah adalah firman Allah dengan surat Al-Hashr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hashr ayat 18. Makna muhasabah sebagaimana diisyaratkan oleh ayat ini yaitu hendaklah seorang muslim menghisab dirinya ketika melakukan amal perbuatan. Apakah tujuan amalnya untuk mendapat ridha Allah atau apakah amalnya dicampuri sigat riya? Yang keempat, muhasabah atau pemberian sanksi. Landasan muhasabah ada dalam firman Allah. Dan dalam Nisa itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 178. Makna dalam syariah ialah pemberian sanksi terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa, maka ia segera menghapus dengan amal yang lebih utama meskipun terasa berat seperti berinfak dan sebagainya. Jika seseorang sudah bisa menjatuhkan sanksi kepada dirinya di saat melakukan kesalahan, maka dia telah melangkahkan dirinya menuju takwa dan telah menapaki ketinggian rohani. Dengan pasti dia akan sampai ke derajat orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, mujahadah atau bersungguh-sungguh. Dasar mujahadah adalah firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Maha benar-benar beserta orang-orang yang baik. Al-Ankabut ayat 69. Dalam hal ini cukuplah Rasulullah menjadi qudwah yang patut diteladani sebagai diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam hingga kedua tumit kakinya bengkak. Ketika Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? HR Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, apabila Rasulullah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyuruh dan menyokong pelaksanaan mujahadah dalam amal ibadah. Maka dari itu, hendaknya kita para pewaris Nabi menjadi orang-orang yang pertama bergegas menyambut dan melakukan perintah tersebut. Begitulah beberapa cara untuk menumbuhkan kesuburan takwa dalam hati pada diri kita dan ruh setiap mukmin serta menyatukan dengan perasaannya. Demikian ceramah singkat saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sebelum saya menutupi ceramah ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Jikalau ada kain pengelap, jangan disempai di kamar mandi. Jikalau ada tutur kata saya salah dan silap, jangan disemai di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pilihan peserta terakhir dengan cabang lomba ceramah tingkat dewasa. Demikianlah acara pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.